itu nilai eigen dan vektor eigen? Silahkan kita bahas masuk ke video berikut. Oke, sesuai janji Bapak, di video kedua ini kita akan membahas masuk ke materi kita berikutnya di bab ke-7. Jadi sebenarnya kalau dari babnya itu ada bab tentang ruang hasil kali dalam. Nah, itu adalah suatu ruang vektor juga, tapi dia bentuknya adalah ruang hasil kali dalam. Nah, ini ruang vektor, tapi di sini dia dari suatu inner product definisi ruang vektornya. Nah, itu tidak kita bahas dulu, itu akan kita bahas terakhir kalau sempat. Nggak tahu deh, kayaknya nggak sempat deh. Kita lihat aja nanti ya, sempat atau tidak. Nah, pertama kita bahas dulu, yaitu masuk ke materi berikutnya, vektor eigen dan nilai eigen. Apa sih itu vektor eigen dan nilai eigen? Nah, apa itu vektor eigen dan nilai eigen? Misalkan kita tinjau suatu vektor pada ruang 2 dan matriks 2x2 berikut. Jadi ini ada suatu vektor. Misalkan lihat ya, itu ada suatu vektor. X-nya itu 1, 2. Kemudian ada suatu matriks. Nah, ini suatu matriks. 3, 0, 8, min 1 ya. Nah, sekarang kita coba kalikan A dengan X ya. Nah, jadi kalau kita kalikan ini, nah, oke, ya itu langsung ada hasilnya, tapi kita akan coba bikinnya dulu. Nah, ini kalau kita kalikan A dengan X ya, ke sini ya. Nah, kita kalikan 3, 0, 8, min 1. Kita kalikan dengan 1, 2, maka ini hasilnya adalah 3 kali 1 tambah 0 kali 2. 8 kali 1, ya 8 tambah min 1 kali 2 ya. Nah, min 2. Oke, ini hasilnya adalah 3, 8 kurang 2, 6. Nah, kita ketemu ada hasilnya 3, 6. Nah, ini kalau kalian lihat, 3, 6 dan setengah ini memiliki suatu hubungan tertentu ya kan. Nah, 3, 6 ini kalau kita keluarkan faktor 3-nya, nah, maka dia akan menjadi 3 kali 1, 2. Nah, ada lagi ketemu si X. Kalau ini adalah 3 dari X. Nah, jadi AX itu ternyata adalah 3 dari X. Nah, nih, jadi kita bisa menemukan suatu hubungan antara perkalian ini dengan antara perkalian suatu matriks dengan suatu vektor. Hubungannya adalah si matriks ini ternyata dia senilai dengan suatu skalar dari vektor tersebut. Nah, jadi di sini vektor yang baru, vektor yang 36 ini adalah vektor hasil perkalian merupakan kelipatan skalar dari suatu vektor awal. Vektor awalnya 1, 2. Nah, di sini dapat kita nyatakan tadi bahwa A dikali X, nah itu adalah 3 kali X. Ini untuk kasus yang ini ya. Nah, 3 ini kalau di dalam eigen ini biasanya dinamakan dengan lambda ya. Nah, jadi A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, jadi apa maksudnya sih ada nilai ini? Jadi yang 3 atau yang dilambangkan dengan lambda ini dinamakan sebagai nilai eigen. Nah, sedangkan vektor-vektor yang 1, 2 ini, vektor-vektor yang kalau dia dikalikan dengan suatu matriks, hasilnya menghasilkan suatu vektor baru yang ternyata adalah kelipatan skalar dari vektor asal. Nah, ini disebut sebagai vektor eigen. Nah, jadi vektor-vektor yang berlaku demikian, ini vektor yang X, ini adalah X, ini disebut sebagai vektor eigen. Nah, jadi ini namanya adalah vektor eigen. Ini Bapak pakai warna yang beda deh. Nah, ini adalah namanya vektor eigen. Nah, jadi suatu vektor yang jika dikalikan dengan suatu matriks, itu dia menghasilkan suatu vektor baru yang merupakan kelipatan dari matriks tersebut. Nah, dan nilai kelipatan skalarnya ini dinamakan sebagai nilai eigen. Jadi si 3-nya tadi, ini kasusnya 3 ya. Nah, kelipatan skalarnya kalau di sini 3 atau kita anukan dengan lambda, ini dinamakan sebagai nilai eigen. Jadi nilai kelipatan skalar ini eigen, dinamakan dengan sebagai nilai eigen. Nah, apa maksudnya si nilai eigen ini? Nah, ternyata si nilai eigen ini
dapat merupakan suatu representasi dari suatu matriks. Nah, jadi si matriks A ini dia ternyata punya suatu vektor eigen yang nilainya adalah 3 terhadap vektor eigennya 1, 2. Nah, jadi vektor eigen ini ada berbagai macam, ada beberapa vektor eigen. Nah, nanti mungkin setiap vektor eigen itu bisa mempunyai nilai eigen yang sama, bisa juga mempunyai nilai eigen yang berbeda. Nah, untuk kasus di sini, vektor 1, 2 terhadap matriks A 3, 0, 8, 1, nilai eigennya adalah 3 ya. Nah, apakah nilai eigen ini selalu sama dengan nih di sini ada 3 gitu, selalu sama dengan salah satu entry pada matriks? Ya belum tentu, tidak selalu. Nah, ada cara-cara tersendiri bagaimana kita bisa menemukan suatu nilai eigen dari suatu matriks. Jadi di sini kalau di contoh ini kan ada vektor, ada matriks, kemudian kita bisa mencari nilai eigennya dengan cara mengalihkan si vektor tersebut dengan matriks, kemudian kita dapat suatu vektor baru. Nah, kita bagi vektor itu dengan suatu skalar atau kita keluarkan skalarnya. Nah, kita dapat nilai eigennya. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini kan berlaku hanya untuk satu kasus, satu vektor. Nah, masalahnya kan bagaimana cara kita mencari nilai eigen untuk vektor secara umum. Nah, jadi di sini akan ada cara-caranya atau cara mencari nilai eigen untuk suatu vektor secara umum. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dinamakan sebagai nilai eigen. Oke. Nah, definisi. Sekarang kita ke definisi. Nah, jika diketahui matriks A, n kali n, maka vektor tak 0, nah berarti bukan 0 ya, bisa yang penting yang namanya vektor tak 0 itu ada salah satu elemennya yang tidak 0, seperti itu. X di dalam Rn atau ruang berdimensi n dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yakni AX sama dengan lambda X. Nah, jadi yang tetap itu matriksnya. Nah, ini tetap. Nah, setiap matriks A itu punya nilai eigen. Nah, setiap matriks A ini punya eigennya masing-masing. Nah, punya eigen masing-masing ya. Jadi setiap matriks itu pasti punya nilai eigennya. Nah, oke. Kemudian maka vektor tak 0x di dalam Rn dinamakan vektor eigen dari A jika X adalah kelipatan skalar dari X. Nah, yang berubah itu adalah vektornya. Nah, vektor eigen dari A, nah ini bergantung kepada nilai eigen. Jadi kalau yang tadi itu kan dia dari vektor kita bisa menemukan nilai eigennya. Nah, ini nanti dibalik, dari nilai eigennya kita menemukan nilai eigennya. Nah, kita baru bisa mendapatkan vektor eigennya itu apa aja. Nah, bergantung kepada nilai eigen. Nilai eigennya itu lambangnya adalah lambda ya. Nah, ini skalar ini, lambda ini dinamakan nilai eigen atau eigenvalue dari A. Oke, itu definisinya. Itu dulu bahwa setiap matriks A itu punya nilai eigen masing-masing. Vektor eigen dari A bergantung kepada nilai eigennya ya. Nah, jadi matriks A ini tetap dia kita selalu jadi untuk mencari nilai eigen itu ya kita punya sumbernya. Sumbernya adalah si matriks A. Jadi matriks A ini sebagai sumber yang dimana nanti dari matriks A ini akan kita cari nilai eigennya seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai eigen suatu matriks? Jika diketahui matriks A n kali n, nah ada dua cara untuk mencari ada dua langkah untuk mencari nilai eigen suatu matriks. Nah, pertama kita membentuk persamaan karakteristik determinan. Nah, ini juga pakai determinan ya. Determinan lambda i min a akan terdapat sama derajat n. Nah, setelah kita mencari determinan lambda i min a sama dengan 0, maka akan terbentuk suatu persamaan derajat n. Maksudnya derajat n-nya adalah polinomial ya, persamaan polinomial atau polinomial pangkat n. Nah, jadi tergantung dari n itu dari mana? Nih, dari si ukuran matriksnya.
kalau ukuran matriksnya ini ukurannya adalah 3 kali 3, maka otomatis persamaan yang terbentuk ini juga adalah nanti kita ketemu lambda pangkat 3. Nah, seperti itu. Kalau nanti di sini ukurannya adalah kalau di sini ukurannya nanti adalah 2 kali 2, maka ini nanti kita akan ketemu persamaannya itu adalah lambda pangkat 2. Nah, apa artinya lambda pangkat 2? Maka ada kemungkinan dia punya 2 nilai eigen. Kalau pangkat 3, maka ada kemungkinan dia punya 3 nilai eigen. Nah, sama seperti persamaan linear, polinomial atau suku banyak ya. Jadi kalau ada misalnya ukurannya di sini 4 kali 4, nah maka ini ada kemungkinan dia punya 4 nilai eigen. Nah, tapi sama seperti persamaan kuadrat atau persamaan kubik atau persamaan pangkat, itu dia akar persamaannya itu terkadang bisa sama. Nah, jadi tidak selalu berbeda. Nah, setelah kita mendapatkan suatu persamaan karakteristik determinan tadi, maka langkah kedua adalah kita mencari akar-akar persamaan karakteristik di atas, karakteristik yang didapat dari nomor 1. Nah, dan kita akan harus menemukan n akar. Nah, n akar ya, jadi tujuan kita ini ada n akar. Jadi kalau ada ukuran matriksnya 3 kali 3, maka ada kemungkinan dia punya 3 nilai eigen. Nah, 3 nilai eigen ini ya memang asalnya 3, tapi kan kita tidak tahu, mungkin saja ada yang sama ya. Tidak harus selalu nilai eigen itu semuanya berbeda, ketiga-tiganya berbeda, tidak harus. Ada kemungkinan bahwa satu misalnya 2-nya sama, kemudian yang satunya berbeda, berarti dia punya terhitung hanya sebagai 2 nilai eigen saja. Tapi aslinya memang ada 3 nilai eigen di sana, tapi cuma karena ada yang sama, maka ada yang namanya itu multiplisitas aljabar, multiplisitas geometri. Nah, nanti larinya ke sana, tapi belum. Nah, jadi kalau ada misalnya ya, kita ketemu nanti, misalkan nih dari 3 kali 3 ini, kita ketemu lambdanya, lambda satunya 2, lambda 2-nya 3, lambda 3-nya juga 3. Nah, maka ini nanti dihitung sebagai yang 2 ini kan ini sebenarnya ada 2 ya. Jadi kan pasti dia punya n akar ya. Sebenarnya ada 3 akar di sini, ada 1 2 3. Nah, tapi karena sama, maka ini dianggap sebagai 1, maka dianggap sebagai lambda 2 dan 3-nya itu dihitung sebagai 1 aja. Jadi hanya ada 2 lambda jadinya. Walaupun aslinya ada 3 lambda. Nah, seperti itu. Akar-akar persamaan karakteristik tadi, nah itu adalah merupakan nilai eigen dari suatu matriks A. Jadi cara mencari nilai eigen tadi ada 2. Pertama, pertama bikin dulu lambda I min A. Nah, I ini apa Pak? Nah, ini adalah identitas ya. Identitas yang bergantung ukurannya dari A ya. Nah, jadi identitas ukurannya N kali N juga. Jadi kalau misalkan A-nya di sini ukurannya 2, 3, nah, kalau A ini misalnya ukurannya adalah 3 kali 3, maka I-nya adalah 100, 010, 001. Nah, seperti itu. Kalau A-nya di sini ukurannya adalah 4 kali 4, maka I-nya adalah ya 4 kali 4 juga, 100, 0100, 0010001, seperti itu ya. Nah, jadi I atau identitas ini bergantung dari si A-nya, dari ukuran matriks A-nya. Nah, dia bergantung di situ. Oke. Sekarang mari kita mencoba mencari nilai eigen dari matriks berikut ya. Ini ada 2 buah matriks, ada ukurannya 2 kali 2, ada ukurannya 3 kali 3 ya. Ya, contohnya aja ya kan. Nah, nanti kalau di tugas atau latihan mungkin akan ada ukurannya 4 kali 4 ya. Atau final testnya. Ya nggak apa-apa, sama aja kok ya. Cara mencarinya ya pakai itu kofaktor. Nah, jadi menggunakan kofaktor menjadi determinannya. Oke, kita coba dulu yang A. Kita mencari nilai eigen ya. Yang A ya. 3, 2, min 1, 0 ya. Nah, pertama kita bikin, kita cari determinan lambda I min A ya.
lambda I min A itu sama dengan lambda dikali, nah karena ini ukuran matriksnya adalah 2 kali 2, maka identitasnya juga harus 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Dikurang A, A-nya 3, 2, min 1, 0 ya. Ya, ini biaran aja. Nah, maka ini ya kita kalikan dulu, ini jadinya adalah lambda 0, 0 lambda dikurang 3, 2, min 1, 0. Nah, maka ini akan menjadi lambda min 3, ini lambda kurang 3, 0 kurang 2 min 2, 0 kurang negatif 1, 1, 0 kurang negatif 1, 1, lambda kurang 0, lambda ya. Nah, ya begini. Nah, ini adalah bentuk yang akan kita cari determinannya ya. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, jadi kita di sini ketemu ada lambda min 3, min 2, 1 lambda, dan kita akan mencari determinannya ya. Ini enggak cukup, kita ke slide berikutnya aja. Nah, jadi kita cari determinannya. Determinan dari ini masih yang bagian A ya. Determinan lambda I min A itu harus sama dengan 0 katanya, oke? Sehingga di sini kita cari determinan dari lambda min 3, min 2, 1 lambda ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, kenapa harus sama dengan 0? Ya karena memang ini yang dicari adalah nilai lambdanya, bukan determinannya, oke? Oke, sekarang kita kalikan lambda min 3 kali lambda dikurang min 2 kali 1 sama dengan 0 ya. Ingat kan mencari determinan, ini kali ke sini dikurang ini kali ke sini, oke? Nah, ya ingat ya masih ya. Nah, jadi determinan dari matriks 2 kali 2 adalah A kali D dikurang B kali C ya. Nah, jadi di situ. Sekarang kita coba cari hasilnya bagaimana. Nah, lambda kali lambda berarti lambda kuadrat, min 3 kali lambda, min 3 lambda. Nah, kemudian oke, tambah 2 ya ini ya. Nah, min 2 kali 1 min 2. Oke. Ini plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, ini maka kita ketemulah persamaan karakteristiknya. Oke, kita ketemu sudah ini lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar persamaan karakteristiknya. Di sini maka kita ketemu ya. Kita faktorkan. Nah, jadi kalau memang cuma lambda kuadrat ya gampang ya, tinggal faktorkan. Lambda ya. Nah, 2 ini ya, satunya 2, ini 1. Min plus berarti min ya. Dengan demikian maka kita ketemu lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan 1. Nah, jadi kita ketemu ada 2 nilai lambda, ada 2, ada 1 ya. Nah, ini. Ini asalnya ini. Tuh, ya betul. Ya. Jadi ada 2 nilai lambda, ada lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Nah, itu untuk matriks A yang tadi kita dapatkan ya. Jadi nilai eigen dari 3, 2, min 3, 2, min 1, 0 adalah lambda 2 dan lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Nah, kalau tertukar Pak, misalnya lambdanya 1 dulu baru 2 tidak masalah ya kan. Yang penting kita bisa menemukan nilai eigennya aja. Nggak masalah, itu nggak masalah. Oke, berikutnya adalah kita coba cari yang B ya. Nah, yang B ini adalah suatu matriks. Ukurannya 3 kali 3. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8 ya. Wah, ini lumayan nih, lumayan. Coba ini ya. Pertama, ya kita cari dulu lambda I min A ya.
Nah, karena ini adalah ukurannya 3 kali 3, maka di sini jelas bahwa I-nya juga harus 3 kali 3. Oh iya, ini karena berkaitan sama determinan, maka matriks-matriks yang punya nilai eigen itu hanyalah matriks-matriks yang ukurannya n kali n atau yang ukurannya bujur sangkar. Nah, jadi di sini matriks-matriks yang memiliki nilai eigen itu hanyalah matriks-matriks yang bentuknya persegi atau bujur sangkar. Sedangkan matriks-matriks yang persegi panjang, yang ukuran banyak baris dan banyak kolomnya berbeda, itu tidak punya nilai eigen ya. Oke, jadi itu dibatasi di situ dulu. Nah, dikurang 10 0 1 4 min 17 8 ya. Nah, ini maka kita akan ketemu ini jadi lambda 00 0 lambda 0 0 0 lambda dikurang 0 1 0 0 0 1 4 min 17 8 ya. Lambda kurang 0 ya lambda 0 kurang 1 min 1 0 kurang 0 0 0 kurang 0 0 lambda kurang 0 lambda 0 kurang 1 min 1 ya. Ini kebetulan angkanya memang agak gampang ya. 0 kurang 4 min 4 0 kurang min 17 lambda min 8 ya. Nah, ini kita ketemu matriksnya, akan kita cari determinannya, oke? Nah, sekarang kita cari determinannya ya. Oke. Up, bentar. Nah, ini. Oke. Cari determinannya. Oke. Determinan lambda. Ini lambda I min B ya. Enggak masalah. Lambda I min B, maklum. Tadi lupa ini. Nah, berarti determinan dari lambda min 1 0 0 lambda min 1 min 4 17 lambda min 8. Nah, maka ini determinannya adalah ya kalian bisa menggunakan cara Sarus atau kalian juga bisa menggunakan minor dan kofaktor ya. Nah, Bapak di sini akan menggunakan minor dan kofaktor ya. Terserah kalian aja sih, kalau mau pakai cara Sarus juga boleh. Nah, ini adalah lambda. Ini kan positif. Nah, ini negatif, ini positif ya. Ini lambda min 1 17 lambda min 8. Oke. Ya. Ini dikurang karena negatif, dikurang min 1 dikali kita tutup. Lupa ya, mau ngasih tahu. Ngambil ini kofaktornya ya, ngambil minornya. Ini kalau kita ambil faktornya lambda, maka ini kita tutup baris pertama kolom pertama. Nah, akan ketemu kofaktornya lambda min 1 17 min 8 ya. Nah, oke. Kemudian untuk faktornya min 1, nah kita tutup seperti ini. Nah, maka akan kita dapat 0 min 1 min 4 lambda min 8 ya. Ya, gitulah. Nah, kemudian faktor yang terakhir ditambah 0 dikali ini nah gitu ya. Kita tutup. Nah, maka di sini ya sebenarnya nggak terlalu juga, tapi tidak apa-apa. Dan sini kita dapat minornya 0 lambda min 4 17 ya. Nah, ini determinannya. Determinan ini akan sama dengan 0 gitu ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa determinan lambda I min matriksnya untuk gen eigen itu dia harus sama dengan 0. Nah, ini akan kita temukan
Ini ya dengan cara arus biasa sama seperti ini, kurang 2 kali 2 di lambda kuadrat min 8 lambda ya. Lambda kali lambda min 8, atau gini aja biar Bapak lambda kali lambda min 8 dikurang 17 kali min 1 ya. Oke. Wah, ini kayaknya nggak cukup ya. Oke, biar aja. Ini min ketemu jadi plus 1 dikali 0 kali lambda min 8 dikurang min 4 kali min 1 ya. Nah, ditambah ini 0 kali apapun jadi 0 ya, jadi ini tetap 0. Nah, ini semua penjumlahannya akan sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah jadi di sini apa yang kita kalikan, nanti kita kalikan, nah, dan harus selalu sama dengan 0. Nanti yang kita cari nilai lambdanya. Oke, bentar ya, ini akan Bapak hilangkan dulu. Ini tadi Bapak hilangkan dulu wajah Bapaknya ya, soalnya akan mengganggu penghitungan kita. Nah, jadi di sini ya saya nggak bakal wajah Bapak. Nah, kemudian nih kita kalikan. Oke, mana ya biar cukup, sini aja deh. Ini kita kalikan, maka ini hasilnya adalah lambda dikali ini lambda kuadrat min 8 lambda 17 kali min 1 plus 17 ditambah 1 kali 0 kali 8 lambda min 8 jadi 0 1 kali 0 min 4 kali min 1 4. Nah, ini min 4 ya. Ya, sama dengan 0 ya. Oke. Ini jadinya adalah lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda. Nah, kemudian ini 0 kurang 4 ya min 4 ya, min 4 ke 1 min 4 sama dengan 0. Nah, yang jadi permasalahan berikutnya adalah kita harus mencari nilai lambdanya ya. Bentar, oke. Nah, jadi kita harus mencari nilai lambdanya di sini. Kita harus mencari nilai lambdanya. Bagaimana caranya kita menemukan nilai lambdanya? Itu ada beberapa cara. Pertama, kita bisa menggunakan teorema faktor ya, atau pakai dulu waktu kalian pernah ingat. Tapi kalau nggak salah udah nggak diajarkan lagi ya di suku banyak itu ada yang namanya metode Horner ya. Nah, ini kita bisa menggunakan metode Horner untuk mendapatkan nilai eigennya. Oke, jadi bagaimana caranya ya? Ini metode Hornernya seperti ini. Nah, ini kita ambil koefisiennya aja, 1, min 8, 17, min 4. Nah, kemudian di sini kita bisa mencoba-coba, nah kira-kira faktornya berapa ya kan? Nah, kita coba misalnya 1 ya. Nah, 1 kali 1, ini ke sini kali ya. Ini ke sini kali. 1 kali 1 1 ya. Nah, yang ini ke sini tambah min 8 tambah 1 min 7 ya. Min 7 kali 1 min 7. 17 kurang 7 10. 10 kali 1 10 min 4 10 6. Nah, 6 ini berarti bukan 0. Tujuan kita menggunakan metode Horner ini adalah untuk mencari faktornya. Ini di sini harus sama dengan 0. Nah, karena ini 6 bukan 0, berarti 1 ini bukan merupakan nilai lambda yang kita cari. Nah, maka ini kita hapus ya. Nah, berarti bukan 1. Kita coba cari lagi yang lain. Nah, kita lihat di depan dan belakangnya. Ini kan 1 udah sama min 4 ya. Faktor dari min 4 itu bisa 2, bisa min 2, bisa 1, bisa min 1. Kita coba sekarang min 1 ya. Nah, min 1. Ini 1 kali min 1, min 1. Min 8 tambah min 1, min 9. Min 9 kali min 1, 9. 17 kurang 9, 8 ya. 8 kali min 1, min 8. Min 4 kurang 8, ya min 12. Enggak ketemu juga hasilnya ya, jadi bukan.
Oke, hapus lagi. Ya, ini memang yang jadi permasalahan utama dari mencari nilai eigen ini adalah ya yang di akhirnya ini. Kalau determinannya mungkin sudah terbiasa kita mencari determinan pakai beberapa faktor. Nah, yang jadi masalah itu adalah mencari akar persamaan karakteristik namanya ini ya. Nah, nilai lambda-lambda ini itu adalah akar persamaan karakteristik. Oke, sekarang kita coba 2 ya. Nah, tuh kali 2, dia selalu mulai satunya turun ke bawah duluan sendiri. Koefisien dari x pangkat lambda pangkat tertingginya ya. Tuh kali 2, 2 min 8 tambah 2 min 6. Min 6 kali 2 min 12. 17 kurang 12 5 ya. 5 kali 2 10. Nah, bukan lagi. Nah, berarti lagi. Oke, terus kita coba cari lagi. Kita coba min 2 sekarang ya. 1 kali min 2 min 2 min 8 tambah min 2 min 10. Min 10 kali min 2 20. Ya, ini kemudian ini 17 tambah 27, 30, 37, 37 kali min 2. Wah, ini makin banyak sekali ya. Min 74, nah ini min 78. Berarti min 2 ini juga bukan merupakan akar ya. Nah, lalu bagaimana akarnya? Kita coba lagi 4 sama min 4 ya. Nah, oke. Karena kan faktor dari 4 itu juga 4 juga termasuk faktornya ya kan. Nah, jadi memang yang jadi masalah itu pada materi ini, pada si siapa ini namanya, si nilai eigen ini adalah mencoba-cobanya ya, mencari nilainya itu agak susah ya. Ini coba 4 ya, 1 kali 4 4, min 8 tambah 4 min 4, min 4 kali 4 min 16, 17 kurang 16 1 kali 4 4. Nah, 4 4 0. Nah, begini ya. Jadi kita menemukan bahwa ternyata salah satu faktornya satu nilai lambdanya adalah 4. Oke. Nah, jadi sekarang kita susun si persamaan karakteristiknya menjadi bentuk baru di mana kita sudah menemukan 4 sebagai salah satu akar persamaan karakteristiknya. Oke. Nah, tadi kita ketemu berarti di sini menjadi lambda min 4 kali lambda. Nah, oke, ketemuin ya. Nah, ini kita susun menjadi suatu persamaan. Ini karena ada 3, ini berarti adalah persamaan kuadrat. Nah, ini jadinya adalah lambda kuadrat min 4 lambda plus 1 sama dengan 0. Jadi gitu ya. Nah, ini jadi koefisien untuk lambda kuadrat, ini koefisien untuk lambda, ini koefisien untuk konstantanya ya, koefisien ini jadi konstantanya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang akan kita faktorkan ini. Nah, ini memfaktorkannya tidak bisa, kita harus menggunakan rumus ABC ya. Nah, jadi ini lambda yang di sini. Lambda itu adalah min B plus minus akar. Nah, B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi ini memang keluar semua ilmu kita ya, ilmu yang kita pelajari di waktu SMP, sanawiyah, aliyah, SMA gitu ya. Keluar semua ini untuk mencari akar persamaan karakteristiknya ini ya. Nah, ini jadi min dari min 4 plus minus akar B kuadrat min 4 kuadrat dikurang 4 kali A. Nah, koefisien dari lambda kuadrat ini 1. Yang kita ambil hanya koefisiennya saja ya. Koefisien dari konstantanya 1 per 2 kali A ya. 1. 4 plus minus akar 16 dikurang 4 ya. Per 2 ya. 4 plus minus akar 16 kurang 4 itu 12 per 2. Nah, ini jadi kita ketemu adalah 4 plus minus akar 12 ini sama saja dengan 2 akar 3 per 2 ya.
Nah, dari sini kita dapat jawabannya adalah 2 plus minus akar 3. Jadi di sini kita punya 3 nilai lambda. Sekarang lambda, kan lambda min 4 berarti lambda sama dengan 4. Lambda kedua 2 plus akar 3. Lambda ketiga 2 min akar 2 min lambda 2 min akar 3. Nah, jadi ada kemungkinan nilai lambdanya pakai akar, ya ada kemungkinan karena dia diakarkan ya. Kan namanya juga akar persamaan karakteristik ya, jadi ada kemungkinan dia pakai akar nilainya. Begitu ya. Nah, ini adalah cara mencari nilai lambdanya. Jadi mungkin saran Bapak nanti ketika UAS ketemu soal nilai eigen, ya kalian harus persiapkan waktu yang cukup banyak. Kenapa? Karena kalian harus menerka-nerka, kemudian mencari-cari yang mana yang merupakan nilai lambda. Ini terjadi di tahun kemarin itu, angkatan kemarin. Jadi mereka bermasalah juga di sini. Masalahnya adalah menemukan nilai lambdanya. Nah, jadi masalah itu adalah menemukan nilai lambdanya ternyata. Jadi nilai lambdanya itu jadi nilai lambdanya itu ya tahun kemarin kan dia ujiannya di ruangan ya, di kelas. Jadi terbatas waktu untuk menemukan nilai lambda. Nah, jadi kekurangannya di situ. Ada yang sudah jadi ada yang kakak tingkat kalian itu ada yang sudah clear sampai ketemu persamaan karakteristiknya, nah, atau sampai ke sini. Nah, dia udah ketemu sampai sini, udah ketemu. Nah, cuman masalahnya itu setelah di sini dia bingung, nggak bisa menemukan melakukan corner atau metode term faktor seperti itu, nggak bisa ketemu nih faktor berapa yang menjadi nilai lambdanya. Nah, itu akhirnya dia kehabisan waktu ya nilainya juga tidak sempurna, tidak maksimal akhirnya. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu pula ini. Tapi sebenarnya kalau ujian sama Bapak tuh yang penting kalian mengerjakan gitu loh. Apapun yang penting dikerjakan. Ya, mau hasilnya dapat, mau nggak dapat, yang penting dikerjakan dulu lah. Nah, saat seperti ini yang penting ada jalannya. Nih sudah lumayan juga. Jalan seperti ini kalau misalkan total poinnya itu 20 dengan sampai ke persamaan karakteristik ini mungkin sudah sampai 16 mungkin ya, nggak tahu juga, tergantung dari kesalahan lagi ngeliat tesnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana jalan kita mencari akar persamaan nilai eigen ya. Jadi tadi yang perlu kalian tambahkan di sini adalah mencari akar persamaan karakteristik bisa kalian pelajari juga metode Horner. Nah, pelajari lagi. Itu metode Horner itu yang tadi yang di sini. Nah, yang ini metode Horner. Atau kalian juga bisa menggunakan teorema faktor. Teorema faktor itu tinggal kita masukkan, kita coba-coba satu nilai ke sini. Misalnya tadi 1 kita coba ya, 1 pangkat 3 kurang 8 kali 1 kuadrat tambah 17 kali 1 kurang 4. Hasilnya 0 enggak? Kalau 0 berarti 1 merupakan salah satu faktornya. Tapi kalau kita menggunakan 1 ya kita nggak bisa menemukan persamaan karakteristik yang pangkat 2-nya ya. Kalau kita menggunakan metode Horner, kita bisa menemukan yang pangkat 2-nya ini. Nah, dan ini akan lebih mempermudah lagi untuk kita menemukan nilai-nilai eigen yang lain. Nah, jadi ada metode Horner, ada teorema faktor, sama di sini pemfaktoran dan rumus ABC ya. Sama rumus ABC. Jadi ini adalah 4 hal yang perlu kalian dalami lagi, mungkin bisa sambil latihan di rumah untuk menentukan apa ini namanya, untuk menentukan si nilai eigennya ini atau lambdanya ini. Oke, nah itu nilai eigen. Sekarang bagaimana kita menemukan vektor eigen? Nah, bagaimana mencari vektor-vektor eigen suatu matriks? Setelah nilai eigen, nah, setelah eigen value atau lambdanya ini kan lambda k, lambdanya k-nya ini kan bisa lambda yang eigen 1, nilai eigen 2, nilai eigen 3. Dari matriks A ini kita dapatkan, maka eigen vektor xk, xk ini kan tadi vektornya kan x ya. Nah, x ke k ini artinya tergantung lambdanya. Ini kalau lambda pertama berarti x
yang pertama. Kalau lambda kedua berarti X kedua. Nah, dia eigenvektornya ini berpasangan dengan lambda K, artinya si vektor eigennya ini yang sesuai dengan si nilai eigennya. Nah, ditentukan dari persamaan lambda I min A dikalikan sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi kita mencari nilai XK-nya ini ya dengan memasukkan lambda, masukkan ke dalam I dikurang A, kemudian dikalikan dengan XK sama dengan 0. Nah, kumpulan vektor eigen dari suatu matriks membuat suatu himpunan vektor eigen yang membentuk ruang eigen terhadap masing-masing nilai eigen. Jadi di sini vektor eigen itu tidak cuma satu ya. Nah, vektor eigen itu bisa banyak. Jadi satu nilai lambda ini dia tidak hanya memiliki satu vektor eigen, tapi bisa banyak vektor eigen. Nah, kumpulan vektor eigen dari suatu matriks. Nah, ini kumpulan vektor eigennya ini membentuk suatu himpunan vektor eigen yang membentuk ruang eigen. Nah, jadi ruang eigen ya. Jadi ke ruang vektor biasa. Nah, kita sudah belajar tentang ruang vektor umum, ruang vektor macam-macam yang kemarin itu. Nah, sekarang kita ketemu lagi ada yang namanya ruang eigen. Nah, ruang eigen ini juga merupakan salah satu ruang vektor, di mana ini isinya adalah kumpulan vektor eigen dari suatu matriks. Nah, terhadap masing-masing nilai eigen. Jadi tergantung masing-masing nilai eigen. Nilai eigen pertama punya satu ruang eigen. Jadi sebagai contoh yang di sini, nah ini nanti yang di sini. Nah, ini punya ruang eigen sendiri ya. Nah, yang ini punya ruang eigen sendiri, yang ini juga punya ruang eigen sendiri. Jadi masing-masing nilai eigen itu punya ruang eigennya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian ini definisinya. Ini definisi dari si ruang eigen. Misalkan A adalah sebuah matriks persegi berorder n dan lambda adalah suatu nilai eigen dari A. Maka ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda didefinisikan dengan E. Lambda didefinisikan sebagai berikut. Nah, E lambda ini adalah kernel dari lambda I min A. Jadi kita ketemu kernel lagi. Kernel itu apa sih? Nah, masih ketemu lagi kernel. Kernel itu apa ya? Nah, kita ingat-ingat lagi apa itu kernel. Kernel adalah ruang nol. Nah, kernel itu adalah ruang nol. Jadi kita akan melakukan operasi baris elementer lagi ya. Untuk menentukan ruang nolnya ya, kita menentukan basis dari ruang nolnya ya. Jadi kernel itu adalah basis ruang nol. Nah, itu ya. Oke, ketemu lagi kita sama ruang nol. Nah, basis ruang nol. Basis ruang nol itu apa? Atau boleh juga kita nyatakan ini adalah basis ruang solusi dari basis ruang solusi dari lambda I min A dikali X sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari vektor-vektor eigen suatu matriks, kita ya kembali lagi harus mencari basis ruang solusinya dari lambda I min A ya. Ya, apa itu kembali lagi? Nah, kembali lagi kemana? Kembali lagi ke operasi baris elementer. Nah, sekarang masalahnya kalau yang kemarin itu basis ruang solusinya itu hanya satu. Nah, ini sekarang kita gantung nilai matriksnya, nilai eigennya. Nih sebagai contoh yang di sini, karena di sini ada 3 ruang eigen, berarti ini dilakukan operasi baris elementer. Yang ini dilakukan operasi baris elementer. Yang ini juga dilakukan operasi baris elementer. Nah, untuk menentukan ruang eigennya, jadi banyak sekali ruang eigennya yang harus kita cari ya. Nah, begitulah. Sudah. Nah, tapi dari situ ya kita sambil belajar, kita sambil berlatih bagaimana caranya menentukan basis ruang eigen seperti itu, oke? Nah, basis ruang nol. Oke, kita coba cari ya. Nah, ya coba carilah basis ruang eigen dari matematika. Nah, ini kita Bapak tidak mencari contoh jauh-jauh, Bapak hanya akan mengambil contoh yang tadi saja juga. Jadi ada 2 matriks, matriks A dan matriks B. Nah, matriks A ini kita cari basis ruang eigennya, matriks B juga kita cari basis ruang eigennya, oke? Oke, nah yang A dulu, yang A tadi udah kita ketemui. Nilai eigennya ada 2 ya. Nah, ini lambda satunya berapa tadi?
2 ya. Nah, kemudian lambda 2-nya adalah 1 ya. Ya enggak? Nah, di sini ya. Nah, di sini ya lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 1. Oke. Ini nilai eigen dari ini. Oke. Nah, berikutnya oke, ini kita cari basis ruang eigennya ya. Nah, pertama kita bikin dulu lambda, kita pakai lambda. Oh, jadi ini ada 2 ya. Nah, untuk lambda sama dengan 2, maka lambda I min A akan menjadi, nah ini kita bikin lagi, 2 dikali 1001 dikurang 32 min 1, 0 ya. Nah, ya ini 2, 0, 0, 2 dikurang 32 min 1, 0. Sebenarnya kalau mau langsung ke yang, nah yang ini langsung boleh sama aja. Cuman Bapak ya bikin lagi karena tadi tidak ada yang ini ya. Di sini nggak ada ya. Kita bikin lagi deh. 2 kurang 3 min 1, 0 kurang 2 min 2, 0 kurang min 1, 1, 2 kurang 0, 2 ya. Nah, ini adalah yang akan kita cari. Ini adalah matriksnya yang akan kita cari ruang nolnya untuk menemukan basis ruang eigen. Oke, kemudian ini kita bikin. Nah, jadi ada matriksnya min 1, min 2, 1, 2 ya. Nah, sehingga di sini kita cari basis ruang nolnya. Min 1, min 2, 1, 2. Ruang nolnya X1, X2. Ya, karena dia ada di ruang matrisnya 2 kali 2, berarti jelas vektornya adalah di ruang 2 ya. Nah, oke. Terus kita cari. Nah, ya caranya ya ini kita lakukan operasi basis elementer. Kita lakukan operasi basis elementer. Kita tukar dulu B1 dengan B2. 1, 2, min 1, min 2. Oh enggak sih? Ya. Mungkin kita apakan? Nah, ini berarti ya B1 tambah ini B2 ya yang berubah. B2 tambah B1 kali lawannya min 1 ya 1 ya. Ini 1, 2. 1 kali 1, 1 kurang 1, 0. 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Nah, dari sini sudah kita dapat basis ruang nolnya. Nah, ini kan ketemu jadinya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Nah, 1, 2, 0, 0. Nah, X1, X2, 0. Ini berarti kita misalkan, ini berarti jadinya X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Sebenarnya nggak ada, berarti kita pakai permisalan sama dengan S. Sehingga di sini X1 sama dengan min 2X2, X1 sama dengan min 2S ya. Nah, sehingga dengan demikian basisnya adalah X1, X2 itu adalah ya kita bikin jadi kolom aja biar kelihatan enak. Nah, X1, X2 itu adalah min 2S dengan S. Ini adalah min 2 dengan 1 S. Nah, jadi basisnya adalah basis untuk lambda sama dengan 2 adalah, ini basis ruang eigennya. Ini adalah S min 2,1. Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba apakah min 2,1 ini merupakan memang betul-betul vektor eigen untuk eigennya sama dengan 2. Nah, caranya adalah kita coba kita kalikan ya. Nah, kita kalikan, tadi kan vektor awalnya adalah 3, 0, 3, 2, min 1, 0 ya. Nah, kita coba kalikan dengan min 2, 1. Nah, oke. 3 kali min 2, min 6, 1 kali 2, 2.
Min 1 kali min 2, 2, 0 kali 1, 0. Nah, kita dapat min 4, 2 ya. Ya, min 42 ini kalau kita keluarkan, kita bagi 2. Nah, ini adalah min 2, 1. Nah, benar ternyata bahwa min 2, 1 merupakan min, berarti kan di sini min 2,1 vektor eigen dengan nilai eigennya adalah 2 di sini ya. Nah, benar ya ternyata ya. Adalah vektor eigen dengan nilai eigen 2. Nah, di sini kan dikatakan bahwa dia sebagai basis, maka otomatis segala vektor yang dibangun dari min 2,1 dia merupakan vektor eigen juga. Itu juga merupakan vektor eigen dengan nilai eigennya 2 sebagai contoh. Ini kan kita ambil misalnya S-nya di sini adalah min 1 misalnya. Nah, misalkan nih pakai warna yang lain deh biar kelihatan. Misal S-nya adalah min 1 ya. Maka di sini vektornya menjadi 2, min 1 ya kan? Karena ini dikali min 1 ya. Nah, coba kita kalikan ke sini ya. 3, 2, min 1, 0. Kita kalikan dengan 2 dan min 1. 3 kali 2, 6. 2 kali min 1, min 2. Min 1 kali 2, min 2. 0 kali min 1, 0 ya. Ketemu 4 min 2. Nah, ini juga bisa kita keluarkan 2. Nah, supaya jadi ketemu 2 dan 1. 2 min 1 ya. Nah, ternyata 2, min 1 juga merupakan vektor eigen dengan nilai eigen 2. Nah, jadi begitu ya. Nah, ternyata 2, min 1 ini juga merupakan suatu vektor eigen dengan nilai eigen 2. Nah, jadi tidak hanya min 2,1 saja, akan tetapi semua vektor-vektor yang dibangun oleh min 2,1 itu merupakan vektor eigen juga dengan nilai eigen 2 untuk matriks. Nah, sekali lagi ingat, ini terbatas untuk matriksnya. Matriksnya adalah 3, 2, min 1, 0. Jika matriksnya berubah, maka dia pun juga berubah. Jika nilai eigen dari matris ini juga berubah, maka dia pun juga berubah. Tidak lagi vektornya seperti ini. Karena tadi sesuai dengan yang disebutkan di awal, bahwa setiap eigenvektor, nah ini vektor eigen itu berpasangan dengan nilai eigennya ya. Nah, begitu juga yang di sini. Jadi vektor eigen min 2,1 ini basisnya ini hanya berpasangan dengan nilai eigen 2. Ini kalau kalian coba juga S-nya ganti 2, ganti 3, kalian juga akan selalu ketemu bahwa vektor-vektor tersebut juga adalah vektor eigen dengan nilai eigennya 2. Oke, sekarang kita coba lagi lanjutkan untuk nilai eigen yang satunya ya. Oke. Nah, nilai yang satunya kita punya untuk lambda yang kedua. Lambda yang kedua adalah 1 ya. Yang apa tadi? Vektornya kan lambda i ya. Lambda i 1001 dikurang a. A-nya 3, 2, min 1, 0 ya. Nah, ini menjadi lambdanya 1. Nah, ini dia berubah menjadi 1 kali 1, 1 kurang 3 ya. Ini kan tetap 1001 ya. 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 1 ya. Nah, ini tetap. Nah, kemudian kita kurangkan 1 kurang 3, ini kita min 2, 0 kurang 2, min 2, 0 kurang min 1 plus 1, 1 kurang 1, 1. Nah, oke. Nah, kita ketemu lagi suatu nilai lambda ini. Berikutnya ya kita lakukan operasi baris elementer. Operasi baris elementer lagi ya. Maka ini min 2, 1, 1 kita tukarkan. Atau ya sama aja sih. Ya bolehlah
B1 tukar dengan B2 1 oh sorry ini ya nggak apa-apa, sama aja, langsung aja ya kan, kalian ngerti kan ya, bapak langsung aja ya. Jadi kalau yang tadi kan nih bapak bentuk dulu ini x1 x2 00 kemudian baris elementer. Nah ini bapak langsung aja bapak ambil, bapak lakukan operasi baris elementer, bapak harap kalian ngerti aja, di akhir aja nanti kita samakan dengan yang tadi, yang di akhir kan langsung ke sini. Nah kita langsung ke sini aja nanti. Ini nanti jadinya adalah B2 ditambah B1 kali, nah 1 kali 2 ya, lawan dari min 2 kan 2 ya. Sehingga di sini 1 1 kali 2 kurang 2 0, 1 kali 2 kurang 2 0. Nah, kita dapat lagi 1 1 0 0. Nah, berarti di sini kita ketemu x1 x2 nah gitu ya. Sehingga di sini kita ketemu x1 tambah x2 sama dengan 0 dan x2-nya di sini kan nggak ada ya, maka di sini ini adalah kita pakai permisalan S ya. Sehingga di sini x1 sama dengan min x2, karena x2-nya S maka x1 adalah negatif S. Jadi penyelesaiannya x1 x2 itu adalah min S dengan S ya. Nah, min S dengan S. Banyak S-an ya. S-an dingin nanti ya. Banyak S. Nah, maka ini kalau kita keluarkan S-nya, dia menjadi min 1 S ya. Nah, ini adalah basis jadi basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 1 adalah min 1,1 ya. Nah kemudian apa yang kita lakukan? Nah kita coba ya sekarang ya. Nah, apa ini kan biar seru ya, kita coba ya. Oke, nah ini biar seru. Oh ya coba aja. Nah, sekarang kita coba kita kalikan. Benarkah min 1,1 ini adalah vektor eigen untuk lambdanya sama dengan 1? Ya, kita kalikan aja, ya kan. Nah, dari awalnya ini kan 32 min 1, 0. Nah, kita kali dengan vektornya tadi min 1, 1 ya. Nah, ini sekalinya 3 kali 1, min 1, min 3, 2 kali 1, 2. Min 1 kali min 1, 1, 0 kali 1, 0 ya. Nah, min 3 tambah 2, min 1, 1 ya. Nah, ini ternyata jadi dirinya sendiri ya. Nah, ini adalah kekhususan karena nilai lambdanya adalah 1. Nah, jadi setiap matriks yang dibentuk, setiap vektor eigen yang dibentuk oleh min 1,1 ini pasti akan kembali menjadi dirinya sendiri. Nah, kita coba ya. Kita ambil misal S-nya sama dengan 3 ya. Nah, maka ini akan menjadi vektornya akan menjadi min 3,3 ya kan, karena di sini nilai S. Nah, 3, 2, min 1, 0 dikalikan dengan min 3 dan 3 ya, kita kalikan. 3 kali min 3 ini min 9, 2 kali 3 6, min 1 kali min 3 3, 0 kali 3 0. Nah, dapat kalian lihat bahwa ini adalah min 3,3. Nah, dapat kalian lihat di sini bahwa setiap kalau nilai eigennya 1, maka setiap vektor itu dikalikan dengan setiap vektor yang memang basis ruang eigennya dikalikan dengan matriksnya, itu pasti kembali menjadi dirinya sendiri. Nah, jadi ini adalah kekhususan daripada si ruang eigen. Nah, nilai eigen dan vektor eigen. Jadi nilai eigen dan vektor eigen ini bisa membuat kita tuh mencari similaritas atau suatu kesamaan ya. Nah, sama seperti ini tadi. Nah, jadi ternyata bahwa ketika kita bisa menemukan nilai lambda yang sama dengan 1 ini, nah ternyata dia suatu vektor dikalikan dengan matriks tersebut, maksudnya yang asalnya yang mendapatkan lambdanya 1 tadi, nilai eigennya 1 tadi, itu selalu menjadi dirinya sendiri ya. Setiap vektor yang memang basis ruang eigennya itu dibangun oleh lambda itu.
Nah, jadi di sini adalah memang tujuan dari mempelajari nilai eigen itu ya memang ini, memang kita disuruh untuk menentukan lesnya itu bisa kita mencari suatu basis ruang eigen dan kita bisa mencari suatu similaritas dari berbagai macam vektor. Nah, jadi seperti itu ya. Apa maksudnya dari similaritas ini, Pak? Nah, jadi similaritas ini bahwa beberapa vektor tertentu itu ternyata punya satu kesamaan, yaitu punya suatu nilai eigen, satu nilai eigen yang sama terhadap suatu matriks. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya akan kita coba lagi yang untuk soal yang B ya, tapi Bapak tidak akan mengambil semuanya, Bapak hanya akan mengambil yang satu aja, yang lambda sama dengan 4 aja ya. Nah, oke, kita coba ya. Tadi B-nya adalah ya, Bapak lupa juga ya. 010 001 4 17 8 ya. 010 001 4 17 8 ya. Nah, tadi kita ketemu ada salah satu nilai lambda, lambdanya itu ya sama dengan 4 tadi ya. Oke, kita bikin dulu lambda I min A ya. Sorry, karena ini matriks SMP lambda I min B. K di sini 4 dikali, karena ini matriks 3 kali 3. Nah, seperti ini. Ya. Kita kalikan 4-nya dulu dengan si identitas. Jadi 4, 0, 0, 040, 004 ya. Yang kita kurangkan dengan matriks B-nya. Oke. 4 kurang 0, 4, 0 kurang 1, min 1, 0 kurang 0, 0 kurang 0, 4 kurang 0, 4, 0 kurang 1, min 1, 0 kurang 4, min 4, 0 kurang min 17, 17, 4 kurang 8, min 4. Ya, nah, ini kita ketemu udah. Lambda I min B. Nah, setelah ketemu ini kita ngapain, Pak? Ya, kita melakukan lagi di operasi baris elementer. Jadi ya ini nggak jauh-jauh dari si operasi baris elementer ya. Sekarang setelah kita ketemu ini, maka kita bentukkan sini tadi bahwa 4 min 1 0, 4 min 1 min 4 17 min 4 dikali. Nah, karena di sini ada 3 kurang manusia 3 kali 3, maka jelas di sini adalah ada 3 juga ya. 3 naik X juga kan, vektornya juga ada di ruang 3 ya, karena kurang manusia 3 kali 3. Nah, saya ingatkan lagi karena kemarin itu banyak salah itu di situ di basis ruang 0 ini ya. Nah, nah, kemudian lakukan operasi baris elementer. Ambil 4 min 1 0, 4 min 1 min 4 17. Nah, kita lakukan operasi baris elementer di sini. Nah, ini maunya yang mana dulu nih? Oke ya, kita ini kita bagi 4 aja deh ya. Berarti ini B1 dikali 1/4 ya. Maka di sini 1 min 1/4 0. Tuh, ini 0 4 min 1 min 4 17 min 4. Oke. Dan kita lakukan operasi baris elementer lagi. Nah, kita hilangkan min 4-nya ini ya. Berarti B 3 tambah B1 kali 4. 1 min 1/4 0. Nah, ini 0, 4 min 1 tidak berubah. 1 kali 4, 4 dikurang 4, 0. Min 1/4 kali 4, min 1. Min 1 tambah 17, 16.
Ya 0 kali 4 0 ya, ini min 4. Nah kemudian ini ada yang mantap ini. Ini kalau kalian lihat bahwa 4 min 1 dengan 16 min 4 ini dia merupakan kelipatan ya. Nah ini bisa langsung dihilangkan, jadi nggak perlu dibagi 4 dulu. Nah ini memang kejelian, kalau kalian sudah sering melakukan operasi baris elementer kan bisa jeli melihat ini ya. Ini langsung aja, ini B3 tambah B2 kali, supaya ini 16 nya habis kan, berarti 16 kita kurang 16 ya. Nah ini supaya jadi 6, ini negatif 16 berarti harus kali min 4 yang di sini ya. Nah di sini jadi 1, ini nggak berubah, 0 4 min 1. Nah kemudian 4 kali min 4 min 16 tambah 16 jadi 0, ini sudah tetap 0. Min 4 min 1 kali min 4 4 kurang 4 0. Nah begitu ya. Oke, kita udah ketemu sampai di sini. Nah ini bisa kita bagi lagi ini biar jadi satu ya, biar enak dipandangnya ya. Ini memang harus dalam bentuk kata utama di sini. Oke. Nah oke, sekarang ini kita lakukan operasi baris elementer, kita buat menjadi satu utama. Ini adalah B2 dikali 1/4 ya. Ya, begitulah ya. Nah, ini jadi 1 min 1/4 0, min 4 bagi 4 1, min 1 bagi 4 min 1/4 ini 0 0 0 ya. Nah, udah ini udah habis ini. Sekarang apalagi kita bikin jadi bentuk seperti ini, 1 0 min 1/4 1 0 0 min 1/4 0 dikali x1 x2 x3 ya. Nah jadi untuk hanya sekedar mencari nilai eigen dan kemudian vektor eigen atau basis ruang eigen ini, wah itu kalian perlu waktu yang lumayan banyak ya. Tapi bisa kok kejar ya, kemarin tuh bisa aja kok ke tingkat kalian itu. Walaupun mereka cuma perlu waktu 2 jam ya, memang soalnya juga baru bikin ya agak ada beberapa yang tidak perlu pakai hitungan gitu lah. Oke. Nah ini kan nah kita ketemu seperti ini. Dengan demikian maka kita dapat 1 dikurang oke ya. Oh ini kurang, oh iya. Oh ini kurang baik ini. Nah ini karena ini masih ketemu sama X2 ya. Nah ini mungkin akan lebih baik kalau kita samakan X3 ini aja. Nah lupa nih. Ini kalau ini kurang bagus ini. Ini nanti ngitungnya lebih ribet. Nah ini kita bikin jadi 0 juga. Nah ini adalah B1 ditambah B2 dikali, nah lawan dari negatif 1/4 adalah 1/4. Di sini 1 0 0, di sini bawahnya udah ada pasti 0, gak ada perubahan. Di sini juga 1 kali 1/4 1/4 kurang 1/4 0, min 1/4 kali 1/4 min 1/16 ya, bahannya berarti min 1/16. Nah dari sini kita ambil sebenarnya langsung boleh nggak Pak? Boleh, dari sini langsung boleh, nggak masalah. Asal hafal aja, ingat aja kalau misalkan di sini yang ini adalah X1, ini X2, ini X3 ya. Nah, jadi bisa aja langsung misalnya jadinya di sini kita ketemunya adalah X1 min 1/16 X3 sama dengan 0. Kemudian X2 min 1/4 X3 sama dengan 0. Kemudian X3 sama dengan 0. X3 sama dengan 0 kan X3 nggak ada ya. Nah, karena tidak ada, maka di sini kita menggunakan S ya. Nah, S. Sehingga di sini X1 itu sama dengan 1/16. Bapak langsung aja ya. 16S. X2 sama dengan 1/4S. X3 sama dengan S. Sehingga basisnya adalah
1/16, 1/4, 1 ya. Nah, jadi S-nya basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 4 adalah S 1/16 1/4 1 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menentukan basis ruang eigen untuk suatu nilai lambda. Mau dicoba boleh, kita coba apakah benar 1/16 atau 1/4 1 ini merupakan basis dari basis ruang eigen dari matriks B. Kita coba ya. Oke. Nah, ini kita cobakan ya. Tadi kita ketemu basisnya adalah 1/16 1/4 1 ya. Min enggak sih? Oh, enggak ada yang min. Oke, sekarang kita coba kalikan. Nah, ini kita kali 0 1 0 0 1 4 min 17 8 ya. Oke, ini kita T0. Nah, kita kali sama 1/16 1/4 1 ya. Ya, kalikan aja. 0 kali 1/16 0, 1 kali 1/4 1/4. 0 kali 1 0 ya. Ya, oke lah Bapak langsung aja ya. Nah, 0 kali 1/16 0, 0 kali 1/4 0, 1 kali 1 1, 4 kali 1/16 ya 1/4 tambah min 17 kali 1/4 ya min 17/4 tambah 8 kali 1 8 ya. Nah, ini kalau kalian hitung ini nanti ketemu 1/4 1. Ini adalah 1/4 kurang 17 berarti min 16/4 tambah 8. Ini adalah 1/4 1 min 16 bagi 4 ya min 4 tambah 8 4 ya. Nah, 1/4 1. Nah, ini kalau kita keluarkan 4 nah ini jadinya adalah 1/16 1/4 1. Nah, benar kan? Nah, dengan lambda sama dengan 4 nah maka vektor eigennya adalah 1/16. Ini nggak perlu ya kalau kalian cuman disuruh nyari basis ruang eigen, kalian nggak perlu membuktikan ini ya. Ini Bapak hanya ngasih contoh aja bahwa memang 1/16, 1/4 dan 1 ini memang adalah vektor eigen dari lambda sama dengan 4. Kalau kalian cuma ditanya basis ruang eigen ya cukup sampai sini aja, selesai, nggak perlu sampai ke sini. Oke, Bapak hanya mencontohkan saja. Nah, begitu ya, bahwa ternyata dengan lambda sama dengan 4 maka vektor eigennya adalah 1/16 1/4 dan 1. Dan ini pun berlaku sama seperti tadi, dia berlaku dikali S, jadi ini bisa ya dikali 4 dikali 16 dikali berapa, tetap dia pasti akan menjadi vektor eigen dengan lambda yang sama dengan 4 begitu ya. Oke. Nah, itu tadi bagaimana cara kita mencari nilai eigen dan juga bagaimana cara kita mencari vektor eigen. Nah, ini kan biasanya nggak banyak ya Bapak ngasih penerapan. Nah, seperti apa sih sebenarnya penerapan nilai eigen dan vektor eigen? Nah, penerapan dari nilai eigen dan vektor eigen ini adalah pada salah satu aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Sirafiq dan Kirby pada tahun 1987 dan digunakan oleh Truk dan Penland untuk melakukan klasifikasi terhadap tipe-tipe wajah. Nah, ini dinamakan dengan eigenface, adalah informasi vektor eigen yang digunakan dalam komputer vision untuk mengenali tipe-tipe wajah manusia. Nah, jadi tipe wajah-wajah manusia ini gunanya untuk apa? Ya untuk mengidentifikasi wajah. Nah, ini nanti larinya kemana? Ke arah kepolisian biasanya digunakan untuk membantu polisi menemukan pelaku kejahatan misalnya. Nah, jadi
Nah, dengan menganalisis tipe-tipe wajah manusia ini, ntar kita bisa menggambarkan seperti halnya menggambarkan penjahat. Jadi kayak misalkan ada loh saksi-saksi itu, misalnya ada pencurinya ditanya, misalnya saksi itu ditanya oleh pencuri, ditanya oleh pencuri, ditanya oleh polisi. Misalkan mereka kehilangan suatu barang ya. Nah, pencurinya ini seperti apa, wajahnya seperti apa, misalnya apakah tipenya tirus, apakah matanya seperti apa. Nah, nanti polisi itu tinggal memasukkan kata-kata kunci itu, misalnya tirus, tapi segala macam dimasukkan kata-kata kunci itu, maka dengan menggunakan computer vision ini yang metodenya dikembangkan oleh Slavik dan Kirby ini, dia bisa menganalisis nanti bentuk wajah orang tersebut seperti apa. Nah, nanti tinggal diklarifikasi sama si saksi apakah benar atau tidak. Dari kalau dulu tuh kan masih pakai sketsa wajah yang digambar seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu ada sudah aplikasinya atau teknologinya untuk menentukan tipe-tipe wajah manusia ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah juga proses identifikasi seorang seperti itu. Nah, penerapan Legend. Kenapa kok bisa jadi menggunakan ini? Karena ada yang namanya similaritas tadi. Jadi kan suatu vektor itu ada beberapa vektor eigen yang dibangun oleh suatu basis. Jadi kan ada beberapa vektor eigen tadi yang kayak tadi ya. Ada yang satu min satu, gimana sih? Yang ini loh. Nah, min satu satu. Nah, ada yang min satu satu. Nah, ini kan juga dia tadi sama dengan min dua dua, min tiga tiga, kemudian min empat empat. Nah, pokoknya banyak deh. Atau juga bahkan sebalik 1, min 1 kan tinggal min 1 bisa. Nah, ini 2, min 2. Nah, ini kan dia punya similaritas yang sama, yaitu mereka punya suatu nilai eigen yang sama. Nah, karena itu nanti vektor-vektor ini bisa dikumpulkan dalam suatu, artinya kalau ada min 2,2, oh ternyata dia sama saya dengan min 1,1. Nah, jadi ada similaritas di situ ya. Ya, atau 2, min 2 ternyata dia sama saja dengan min 1,1. Nah, dengan suatu matriks asal. Kebetulan ya itu tergantung dari matriks asal ini. Ini adalah matriks yang dikembangkan nih dari suatu matriks kovariansi. Nah, jadi vektor-vektor eigen yang digunakan diperoleh dari suatu matriks kovarians. Nah, ini tidak kita pelajari matriks kovarians itu seperti apa. Ini akan dipelajari pada kuliah probabilitas dan statistika ya. Jadi ini biasanya yang apa ya? Misalnya mana ya Bapak menjelaskannya ya, Bapak nih takut rasisme nih sebenarnya sih, sama kayak kulit putih dengan hitam misalnya itu ya. Nah, ini mohon maaf ya, Bapak tidak bermaksud rasis, tapi ini hanya menjelaskan saja. Jadi kalau misalkan putih itu 0, hitam itu 1, artinya degradasi warnanya itu hitamnya hitam seperti apa. Nah, mungkin itu terkait dengan si statistika tadi ya, probabilitas atau peluang itu ya. Kan 0, semakin ke 0 dia putih, semakin besar ke 1 maka dia hitam. Nah, mungkin apakah kulitnya itu lebih hitam atau lebih putih. Nah, mungkin itu pakai matriks yang nilai entry matriksnya itu diambil dari situ ya, antara 0 sampai 1. Kemudian mungkin Bapak tidak tahu juga ini apakah ukuran matriksnya itu berapa kali berapa ya tidak dijelaskan. Karena Bapak tidak memperdalam probabilitas dan statistika untuk masalah matriks kovarians ini ya. Nah, mungkin kalau kalian nanti ada mengambil mata kuliah itu, mungkin bisa ditanyakan bagaimana matriks kovarians ini. Oke, begitu ya. Nah, ini adalah penerapan nilai eigen dan vektor eigen. Ada beberapa teorema-teorema yang berkaitan sama untuk mempermudah kita menghitung nilai eigen suatu matriks. Nah, pertama, jika A adalah matriks segitiga, matriks segitiga, misalnya segitiga atas, segitiga bawah, maka persamaan karakteristik dari A adalah ini ya, dengan lambda I min A. Jadi kalau misalkan ada misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian cari nilai
lambdanya, nilai eigen ya, maka ini jelas dikatakan di sini bahwa nilai eigen dari A adalah A11, A22 sampai N. Apa itu maksudnya A11, A22 sampai N? Ini adalah entry-entry pada diagonal utama. Nah, jadi entry-entry pada diagonal utama 1, 3 ini merupakan nilai eigen dari A. Nah, kita coba aja. Ini kalau dia matris segitiga ya. Matris segitiga itu ada dua, ada segitiga atas sama segitiga bawah. Nah, segitiga atas itu yang ini, kalau nggak salah, ini, ini A, B, C. Nah, ini, dia sini bentuk segitiga. Nah, dari satu segitiga bawah, ini nolnya di sini, A, B, C. Nah, apa lupa nih, kalau nggak salah ini segitiga bawah, ini segitiga atas. Nah, seperti itu ya. Atau kalau mau yang 3 kali 3, nah ini segitiga bawah. Nah, yang kalau segitiga atas, nah ini ya. Nah, ini namanya matriks segitiga. Nah, kalau ada suatu kasus di mana matriksnya adalah matriks segitiga, maka kalian bisa menggunakan teorema ini bahwa nilai eigennya itu pasti adalah lambdanya sama dengan 1 dan lambda 2-nya sama dengan 3. Nah, begitu ya. Untuk matriks segitiga. Tapi mari kita coba apakah benar bahwa ini memang hasilnya seperti ini. Kita coba ya. Jadi kita punya matriks A 1, 0, 2, 3 ya. Sekarang kita coba cari determinan lambda I min A ya. Nah, ini kalau kita hitung jadinya lambda 0, 0 lambda dikurang 1, 0, 2, 3. Lambda min 1, 0, 0, 0. 0 kurang 2 min 2, lambda min 3 ya. Nah, ini kalau kita cari determinannya, nah, boleh juga pakai lambangnya kayak gini. Nah, biar mempersingkat, nggak berterus-terus dat. Tuh, nah, maka ini adalah lambda min 1 kali lambda min 3. Nah, dikurang 0 kali min 2. Nah, itu ya. Begitu pula nanti kalau mau matriks 3 kali 3, 4 kali 4. Kenapa dia bisa langsung menyatakan lambda nilai lambdanya adalah 1 dan 3? Karena semua pengali yang untuk minor yang lain, faktor yang lain itu diisi oleh 0. Jadi 0 dikali apapun kan tetap 0, jadi nggak ada pengaruhnya. Makanya dia bisa langsung dikatakan bahwa lambda min 1 sama lambda min 3. Nah, kan ini jadinya sama dengan lambda min 1 lambda min 3. Jadi dapat kita udah lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi untuk matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ini ada kemudahan untuk menghitung nilai lambdanya. Bagaimana dengan matriks diagonal, Pak? Nah, bagaimana kalau ada suatu matriks seperti ini? Nah, ini semakin jelas lagi ya. Ini kalau lambda I min A, nah itu lambda 0,1001 min 1005 ya, ini isi semakin jelas, pasti udah karena lambda min 1 0 0 lambda min 5 ya. Ini kan lambda kali 1 lambda ya, dikurang 1 kan di sini lambda kali 0 0 kurang 0 0, lambda kali 0 0 kurang 0 0, lambda kali 1 lambda kurang 5, lambda min 5. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jelas ya di sini determinannya, bahwa ini jelas determinannya. Yang aku tulis lagi itu udah kebiasaan Bapak soalnya ya. Lambda ini. Ah ya. Jelas sudah lambda min 1 kali lambda min 5 kurang 0 kali. Nah, jadi untuk matriks diagonal pun sama. Kalau untuk matriks segitiga saja berlaku seperti ini, apalagi matriks diagonal ya. Jadi akan memudahkan kita untuk mencari. Jadi kalau ada matriksnya, misalkan Bapak di sini punya 1 0
Wah, ini sudah 5 ya. 1, 10. Wah. Oh, 100. Wah, 100. 300. Oh, 0. Wah, misalnya ya. Atau 5, 7, 57, 37, 0. Wah, tuh. Min 100. Min 3, min 5, min 6, min apa nih? 10 misalnya gitu ya. Nah, ini kalau ada satu matriks 5 kali 5, tapi nah ini dia matriksnya berbentuk apa? Nah, berbentuk segitiga. Kalian cukup menunjukkan aja bahwa dia memang matriks ini matriksnya adalah matriks segitiga gitu ya. Jadi di sini misalnya ada C. Nah, C matriks segitiga. Ya memang harus betul-betul segitiga dulu. Kalau bukan segitiga jangan pakai ini. Maka udah jelas nilai eigennya lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 langsung 10, lambda 3 langsung 300, lambda 4 langsung 37, lambda 5 langsung min 10. Udah nggak usah ngitung-ngitung determin lagi, udah bisa ketemu si lambdanya ya. Nah, jadi ini bisa memudahkan kalian kalau memang matriksnya adalah matriks segitiga. Kalau matriksnya bukan matriks segitiga, jangan dibuat-buat seperti segitiga. Misalnya pakai operasi baris elementer, jangan ya. Namun matriks asalnya ini tidak boleh diubah-ubah. Kalau matriks asalnya bukan segitiga, jangan dibuat-buat seperti matriks segitiga. Oke? Nah, ini hanya untuk memudahkan saja. Iya. Oke, nah itu ada lagi teori berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan pangkat. Nah, jika K adalah bilangan bulat positif, lambda adalah nilai eigen dari suatu matriks A, dan X adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda, maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda pangkat K. Nah, jadi di sini ada lagi kasus terbaru. Jadi kalau misalkan tadi kita punya ada suatu matriks, nah tadi kan kita punya yang dicontoh aja ya. Nah, matriks A tadi 1 0 berapa? 0 2 3. Nah, tuh. Jika lambda adalah nilai eigen dari suatu matriks A dan X adalah vektor eigen yang berkaitan dengan lambda, maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda pangkat K. Nah, jadi lambda ini adalah nilai eigen. Tadi kan kita ketemu ya, lambdanya 1, lambdanya 3. Nah, jadi kalau A-nya ini pangkat 2, artinya 1 0 2 3, kita kali dengan 1 0 2 3. Nah, maka nilai eigennya ya. Nah, maka nilai eigennya pasti lambda satunya adalah lambda 1 kuadrat. Nah, ini kan lambda. Ini lambda 1, ini lambda yang baru ya. Ini lambda. Nah, misalnya C nih. Nah, misalnya di lambda C yang pertama, ya pasti adalah lambda 1 pangkat 2, dan lambda C yang kedua ini adalah lambda 2 pangkat 2. Nah, ini adalah 1 pangkat 2 dan 3 pangkat 2, 1 dan 9. Pasti, ini pasti. Tidak harus matriksnya matriks segitiga, tidak harus. Tapi ya semua matriks apapun itu pasti berlaku seperti ini. Jadi kan kalau kita kalikan, 1 kali 1, 1, 0 kali 2, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 3, 0 ya. 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6, 2 kali 0, 0, 3 kali 3, 9 ya. Nah, ini pasti ketemu 1, 0, 8, 9. Nah, karena ini matriks segitiga, jelas di sini, ini segitiga ya. Jelas lambdanya, lambda satunya 1, lambda 2-nya adalah 9. Sama ya. Nah, jadi kalau ada suatu matriks itu perpangkatan dari suatu matriks yang lain, maka nilai eigennya juga adalah pangkat dari matriks asalnya. Seperti itu. Bagaimana dengan vektor eigennya, Pak? Vektor eigennya tetap. Jadi kalau misalkan tadi kita punya kasus ini.
Nah, ini nih yang di sini. Oh, enggak, ini 1 lambdanya. Ini yang lambda sama dengan 2. Nah, ini kalau kita pangkatkan, nah ini jadi ada 32 minus 1 0 ya. Nah, jadi ada suatu matriks misalnya 3 2 minus 1 0. Ini matriks ya. Nah, biasa tadi lambdanya adalah 2 ya. Nah, ini kalau kita pangkatkan 2, C kuadrat misalnya. Nah, ini pasti jadinya adalah 3 2 minus 1 0 kali 3 2 minus 1 0. Nah, ya ini kalau kita kalikan 3 kali 3 9, 2 kali min 1 min 2, 3 kali 2 6, 2 kali 2 0 ya. Min 1 kali 3 min 3, 0 kali min 1 0, min 1 kali 2 min 2, 0 kali 0 0 ya. Ini terdapat sini 7 6 min 3 min 2. Nah, ini nilai lambdanya ini pasti ada salah satunya 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, vektor eigennya kan tadi kita ketemu vektor eigennya adalah min 2,1 lah. Nah, basisnya. Nah, min 2,1 ya. Nah, jadi basisnya ini tidak berubah. Basis untuk vektor eigennya kan adalah min 2,1. Nah, kita coba kalikan dengan ini. Apakah benar lambdanya jadi 4? Nah, kita coba ya. 7 min 3, 6 min 2. Kita kalikan. Jadi untuk mengetesnya juga bisa dikalikan ini asal kita memang udah tahu basisnya ya. Min 2 1 ya. 7 kali min 2 min 14 tambah 6 min 3 kali min 2 6 min 2 kali 1 min 2 ya. Oke, min 14 tambah 6 min 8 6 kurang 2 4 ya. Nah, ini kalau kita bisa kita keluarkan jadi 4 min 2 1. Nah, kita lihat lambdanya sekarang adalah 4. Tadi kan lambdanya 2. Nah, maka kalau C-nya dipangkatkan 3, maka lambdanya juga nanti akanlah 2 pangkat 3. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau A ini pangkat K dikali X. Nah, sama maka ini kan jika berlaku. Nah, jadi alasannya itu adalah dari sini ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, ini Bapak jelaskan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini asalnya kayak gini. Kan kalau berlaku eigen tadi berlaku seperti ini ya. A kali X sama dengan lambda kali X gitu ya. Nah, sekarang jika A-nya kita pangkatkan sebanyak K, nah maka lambdanya ini juga harus pangkat K. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketika A-nya ini berubah pangkat K, maka lambdanya juga akan dipangkatkan K. Ini asal-muasalnya adalah dari definisi nilai eigen gitu ya. Oke. Nah, ya sampai situ aja dulu. Jadi ini bahan untuk nilai eigen dan vektor eigen, di mana ada dua teorema yang mungkin bisa memudahkan kita dalam menentukan suatu nilai eigen dan vektor eigen. Dan teorema yang pertama tadi ini berkaitan sama matriks segitiga dan matriks diagonal, sedangkan teorema yang kedua ini berkaitan sama perpangkatan suatu matriks. Nah, jika suatu matriks dipangkatkan, maka nilai eigennya juga ikut dipangkatkan, seperti itu ya. Itu dulu pembahasan kita mengenai nilai eigen dan vektor eigen pada pertemuan kali ini. Berikutnya ada lagi satu video yang membahas tentang lanjutan dari penerapan vektor eigen dan nilai eigen ini, ada yang dinamakan dengan diagonalisasi ya. Oke, saya dulu.